saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Ya jadi rakyat biasa. Kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Saudara-saudara, bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Negara ini perlu partai yang baik. Investor, investasi asing sudah masuk ke Hutan Nusantara tadi pagi dari Australia untuk juga pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas ke pemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing perdana ya Pak yang belum bikin? Ya hari ini ya. Ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung iya, ini masuk iya, ini masuk iya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. total investasi dari swasta berapa Pak hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Menteri. Pak Raja Juli, komplit semuanya. Pak, ini groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober Pak? Apa itu? Ya belum tentu, nanti jangan-jangan seminggu nanti tanya yang pengen. Terima kasih teman-teman. Breaking lagi. Beliau ini adalah keturunan Mojopahit. Wis Pak sudah tua kok masih ingin berkuasa ya. Dengan seperti ini Anda waduh ya. Dengan main raja-rajaan, padahal itu hanya settingan saja ya. Anda bayar sendiri, Anda berpura-pura jadi raja. Ya, ini semakin menyebalkan. Tapi anehnya ini para pemujamu yang aduh nggak pakai ini seneng banget melihat penipuan-penipuan seperti ini gitu ya. Nah, jika Anda Pak ya istirahat, ngomong putu, ya sudah menikmati hari tua, mungkin dosa-dosamu yang 10 tahun kemarin dimaafkan. Tapi dengan masih ingin berkuasa lagi, seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi, ya ingin 1000 tahun berkuasa. Nah, musuh-musuhmu itu akan menyeretmu ke penjara Pak. Ya. Jadi lebih baik ya tobat aja deh ya. Kemarin ada yang main raja-rajaan tuh di NTT, kampanyein anaknya, kampanyein partai anaknya, seakan-akan lo jadi penyelamat lah bagi orang-orang NTT. Tapi giliran NTT lagi berduka atas bencana gempa bumi, kagak ada batang hidung lu nongol, kagak ada partai anak lu, mana lo, raja, mana raja, malah main presiden-presidenan lo di istana. Bantuan dari ini bantuan dari pihak mana kami juga kurang tahu, entah dari Pemda, dari pusat, dari badan instansi manapun kami kurang tahu. Ini di RT berapa? RT 5? RT 5 kok RT 5?
RT 005, tepatnya di Desa Gongger, Satarpunda Barat, Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan NTT diblokir pemerintah. Jadi gempa dahsyat magnitudo 7,7 yang guncang NTT sudah memakan korban 70 orang meninggal dan 200 lainnya luka-luka. Negara-negara sahabat kayak Cina, Iran, sampai Turki udah nawarin bantuan kemanusiaan dan medis buat korban bencana gempa. Tapi pemerintah kita malah menolaknya karena merasa masih sanggup menanganinya sendiri pakai sumber daya nasional. Padahal ini gempa yang mengguncang wilayah timur Indonesia. Daerah yang infrastrukturnya aja masih tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa. Sementara alasan pemerintah cuma masih bisa kita tangani. Kalimat yang kelihatan lebih mikirin citra ketimbang kecepatan pertolongan buat korban. Aduh, capek. Raja Jawa sudah, Raja Lampung sudah, kini Raja Timur. Ada saja gebrakannya. Ya sudah deh, biar gak kelamaan ya, langsung saja simak cuplikan video Raja Timur berikut ini. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok polahmu koyo ngene iki. Ini Raden Sukoco ini stres. Gawe kancane kancane. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok polahmu koyo ngene. Ya, kalau melihat Bang Jack sekarang ini ya, jujur saya jadi ikut malu. Dulu, para termul itu sangat bangga sekali karena Bang Jack sering menolak gelar kehormatan. Mereka membanggakan semua itu. Tapi sekarang, giliran sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bang Jack malah terlihat haus dengan gelar kehormatan. Lucunya, gelar adat atau gelar kehormatan sesepuh Raja Timur itu diberikan saat kunjungan safari politik Jokowi. Nah, inilah yang kemudian membuat keturunan Raja Sobe Sonbai III menolak penobatan Jokowi sebagai sesepuh Raja Timur. Ya, tapi memang begitulah, semua kan bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur di Konoha? MK saja bisa diatur untuk loloskan anak kesayangan Raja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau gelar Raja Jawa sudah, Raja Lampung sudah, Raja Timur sudah, terus Raja Ngibul kapan? Selain dari musibah kebakaran hutan di Kalimantan yang ternyata dari penanganannya pakai dari manual dan bahkan dari tangkinya itu segede curut yang sempat disorot oleh warga Malaysia, itu libur MBK ngapain sih 2 hari buat beli pesawat gitu ya, ngapain MBK diurusin terus gitu. Warga Malaysia guys, ternyata juga memang ya ada dari program bencana ya di NTT, yaitu bencana gempa yang kemarin Pak Presiden sempat terlambat ya, karena ya kondangan dulu gitu ya. Kondangan itu lebih penting ya daripada korban bencana. Yang ternyata dari NTT kan mempunyai raja, yaitu seorang Jokowi yang kemarin baru diangkat menjadi tokoh adat ya, yang termasuk juga raja NTT gitu ya. Ternyata kemarin sudah sempat menjadi raja, malah yang datang malah seorang KDM. Ngapain KDM? Ini bajingan banget sih ya. Ini sok-sokan banget gubernur ya, ngasih uang, bagi-bagi uang ratusan juta, mungkin bahkan miliaran ya. Rajanya ngapain gitu ya? Kira-kira raja apa gitu guys ya? Udah datang, udah jadi raja, ketika rakyatnya kena bencana, rajanya nggak datang, malah KDM yang datang, cuman gubernur doang. Ini pecerit amat sih KDM gitu ya, sok-sokan gitu kayak. Bagi-bagi duit sok kaya gitu ya. Dan sebentar selanjutnya kita play. Ya, ini Bapak 430 juta ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Yang rusak sedang ya, yang rusak sedang saya kasih 10 juta ya, jadi 440 ya. Dan tinggal Bapak, terima kasih ya. Ini warganya sudah bisa tenang ya. Rumah rusaknya sudah bisa diperbaiki, yang retak-retak sudah bisa diperbaiki ya.
Mampus kalian buzzer-buzzer pemerintah. Kalian bela lah junjungan kalian ini. Lebih penting ke kondangan daripada ngeliat korban bencana NTT. Kok bisa ya kita punya presiden kayak gini? Lebih mentingin kondangan daripada saudara-saudara kita yang lagi menderita di NTT. Cobalah kalian pikirkan apa urgensinya seorang presiden jadi saksi nikah. Jauh kali menurun kualitas presiden ini ya. Setelah Jokowi dinobatkan menjadi Raja Timur oleh masyarakat adat NTT saat safari politiknya kemarin, beberapa hari setelah itu terjadi gempa besar di NTT. Ya, terjadi gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang NTT. Puluhan orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Ya, tapi bagaimanapun mereka juga adalah saudara kita. Kita doakan kepada para korban ya yang sudah meninggal dunia, semoga ditempatkan di surganya Allah. Dan bagi yang mengungsi atau korban luka-luka, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga bencana tidak terulang lagi ya. Kita doakan yang terbaik buat saudara kita. Jokowi diangkat jadi Raja Timur. Timur ke barat, selatan ke utara, tak jua ditangkap-tangkap, tak jua disidang-sidang. Harusnya ya setelah diangkat menjadi Raja Lampung, Raja Timur, diangkat juga jadi Raja Ngibul. Gitu harusnya, ya enggak? Wow, kita di NTT sekarang sudah main king-kingan ya. Sudah main king-kingan. Kok bisa? Kok bisa? Jokowi King of Timor. Jokowi Raja dari Timor. Kok bisa? Memangnya seberapa besar kontribusi Jokowi terhadap NTT ini? Seberapa besar kontribusi Jokowi terhadap tanah Timor ini? Perasaan di sini masih banyak proyek-proyek mangkrak warisan dari zaman Jokowi pada waktu itu. Ada pelabuhan-pelabuhan mangkrak juga warisan dari zaman Jokowi pada waktu itu. Belum lagi kalau kita berbicara soal stunting, kualitas mutu pendidikan yang sangat rendah di NTT. Warisan dari zaman Jokowi pada waktu itu. Dan kok bisa ada penyematan Jokowi King of Timor, Raja dari Timur. Memang kita di NTT ini memang sangat-sangat mind-blowing ya. Segala hal bisa terjadi di NTT, termasuk hal-hal seperti ini. Ya walaupun begitu ya, berita-berita seperti ini sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak bahwa tidak ada penyematan Jokowi sebagai Raja dari Timor atau Raja Timor pada waktu itu ya. Tidak ada. Jadi berita seperti ini antara benar atau tidak juga begitu. Tapi walaupun begitu, memang sangat-sangat mind-blowing kalau ini memang benar-benar terjadi. Sangat-sangat mind-blowing ya. Ya, tapi untuk diketahui bahwa di NTT itu sejauh pengetahuan saya tidak ada yang namanya raja. Di NTT hanya ada yang namanya kepala suku. Di beberapa tempat disebut sebagai mosalaki, beberapa tempat disebut sebagai rato, yang itu adalah kepala suku. Jadi tidak ada yang namanya raja. Raja itu hanyalah warisan yang diberikan oleh penjajah pada waktu itu. Jadi kalau ini benar terjadi, maka dari penjajah diberikan kepada orang yang dijajah. Nah, orang yang dijajah memberikan gelar raja lagi kepada Jokowi. Jadi sekarang, bahkan hingga saat ini, masih ada penjajahan, kalau bisa dibilang begitu. Aduh, memang sangat-sangat mind-blowing kita di NTT ini, ya. Sangat-sangat mind-blowing. Ya, tapi walaupun begitu kita bisa mengerti lah, untuk orang yang masih memuja-muja Jokowi, masih mengagung-agungkan Jokowi, kita bisa mengerti bahwa tidak semua orang di NTT itu mengikuti perkembangan negara ini, perkembangan kepemimpinan, perkembangan politik. Tidak semua orang NTT mengikuti itu. Jadi wajar saja kalau ada yang mengagungkan Jokowi, ada yang memuja-muja Jokowi hingga saat ini, wajar ya.
Walaupun Jokowi adalah salah satu presiden yang hampir memecah belah bangsa ini, ya, yang hampir menghancurkan bangsa ini dengan tragedi MK-nya dan masih banyak lagi, ya, begitu. Dan bagi saya sebagai orang NTT, saya melihat Jokowi itu sebagai presiden yang gagal membangun NTT. Ya, tapi kita juga tidak bisa memaksakan keinginan kita atau pandangan kita terhadap orang lain. Kita tidak bisa. Setiap orang punya perspektifnya yang berbeda-beda. Ada yang melihat Jokowi itu sebagai orang yang baik, ada yang mengagung-agungkan Jokowi. Tapi bagi saya, Jokowi adalah presiden yang gagal dan tidak layak disematkan raja dari timur. Memang seperti yang rakyat NTT sesali gitu ya. Mungkin paling tidak adalah sesuatu ketidakhadiran seorang Joko Widodo ya sebagai Raja NTT. Kira-kira yang bagi yang sudah mengakui atau bahkan menetapkan pengangkatan Joko Widodo sebagai raja gimana? Ketika rakyat terkena gempa malah nggak datang. Apakah cuman bagi-bagi duit, cuma sekedar roll action udah? Yang datang malah KDM ya. Itu dapat hujatan loh dari warga sendiri karena dia dianggap tidak mempunyai kepekaan ketika di daerahnya itu ada bencana. Katanya pencitraan lah, katanya dari sesuatu yang berlebihan atau lebay ya. Tetapi itulah yang terjadi dari rakyat NTT yang kemarin sempat terkena gempa yang luar biasa lah, dahsyat lah, 7,7 guys ya. Bahkan gedung-gedung yang kokoh pun sampai ambruk dan bahkan warganya itu ada korban meninggoy gitu guys ya. Ini adalah suatu hal yang sangat miris. Ternyata mungkin dari apa yang dilakukan pejabat kadang-kadang itu hanya sekedar pencitraan ya. Dan kemudian hanya sekedar untuk meraih popularitas, hanya sekedar untuk meraih suara. Setelah suara itu didapat gitu ya, mereka tidak mempunyai kepekaan empati, rasa sosial ketika dari rakyat itu terkena bencana, terkena musibah, atau bahkan dari apa yang mereka berikan seolah-olah ya sekedar untuk mencari simpati doang ya. Setelah mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka sudah tidak peduli lagi. Ini contoh yang sangat buruk sekali ya. Ini kayak ibarat mereka lagi kampanye memberikan janji-janji manis 10 juta lapangan pekerjaan enggak, kemudian naik lagi 19 juta lapangan pekerjaan, itu juga enggak ada. Lalu bagaimana mungkin ya sesuatu yang ini dilakukan, enggak bahkan tidak mungkin akan dilakukan lagi ya di periode selanjutnya 50 juta lapangan pekerjaan misalnya gitu guys. Terus naik ya, janji-janji itu penuh kebulsitan ya. Dulu kan masih ingat banget kan dari program Prabowo Subianto yang sangat tampak seperti orang yang mulia, sangat memihak rakyat, seolah-olah dia itu benar-benar akan sangat menyelamatkan rakyat Indonesia dari keterpurukan ya, dari para praktek koruptor ya. Kita malah semakin nggak jelas gitu guys ya. Katanya sih dari arah Indonesia itu katanya memang udah salah arah gitu ya. Malah sekarang lebih parah gitu guys ya. Bayangkan dari penanganan hutan yang kebakaran saja cuma mengandalkan dari sistem manual, disemprotin guys ya. Padahal kita mempunyai 2,2 triliun per hari untuk program MBG. Apa tidak mempunyai kepekaan untuk libur, untuk membeli sebuah pesawat 2 biji kayak ya, agar bisa lebih efisien gitu ya. Ini kan ada suatu dari statement-statement atau bahkan dugaan negatif dari masyarakat. Apakah ini ada sesuatu yang mempunyai kesengajaan dari pembakaran hutan, maksudnya kebakaran hutannya? Semoga saja sih enggak ya. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.